pertama yaitu pengertian intelijensi. Intelijensi menurut bahasa diartikan sebagai kemampuan umum dalam hal memahami hal-hal yang abstrak. Sementara itu, menurut istilah, intelligence didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat diabstraksikan pada suatu kualitas yang sama. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris yaitu intelligence dan berasal dari bahasa Latin intellectus yang berarti memahami. Teori tentang intelijensi pertama kali dikemukakan pada tahun 1951. Tokoh yang mengemukakannya yaitu Spearman dan Wynne Jones. Beliau mengemukakan bahwa adanya konsep lama mengenal suatu kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan penggunaan kekuatan disebut dengan gnosis. Jadi, intelijensi diartikan sebagai aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Winkel 1991 mengemukakan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian intelijensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu teman, yaitu kemampuan untuk berpikir abstrak. Jadi, yang dimaksud di sini yaitu intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang kedua, Trondijk, yaitu kemampuan untuk menghubungkan reaksi tertentu dengan perangsang tertentu pula. Contohnya, orang mengatakan meja bila melihat sebuah benda berkaki 4 dan memiliki permukaan datar. Yang ketiga, Thurston, yaitu kombinasi dari beberapa kemampuan dasar. Kemampuan-kemampuan dasar ini disebut sebagai faktor-faktor utama dan berjumlah 7, yaitu faktor bilangan, faktor kedua yaitu ingatan, penggunaan bahasa, kelancaran kata-kata, pemecahan masalah, kecepatan, dan ketepatan dalam mengamati, serta pengamatan ruang. Adanya variasi dan corak intelijensi diakibatkan oleh adanya variasi dari perpaduan antara faktor-faktor tersebut. Yang keempat yaitu Wechsler. Intelijensi adalah kemampuan berpikir secara rasional dan berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Yang kelima yaitu Binet. Intelijensi adalah kemampuan untuk menetapkan, mempertahankan, dan mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai suatu tujuan dan kemampuan bersikap kritis terhadap diri sendiri. Intelijensi menurut Sabri 1996 merupakan kata benda yang menerangkan kata kerja atau keterangan. Seseorang menunjukkan intelijensinya ketika ia bertindak atau berbuat dalam suatu situasi secara cerdas atau bodoh. Dengan kata lain, intelijensi seseorang dapat dilihat dari cara orang tersebut berbuat atau bertindak. Selanjutnya, Munadir 2001 menyatakan bahwa intelijen merupakan istilah umum untuk menggambarkan kepintaran atau kepandaian seseorang. Tidak jauh berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Chaplin 1975 memberikan pengertian intelijensi sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Pada awalnya, teori intelijensi masih bersifat unidimensional atau kecerdasan tunggal, yakni hanya berhubungan dengan aspek intelektual. Hal tersebut sebagaimana dengan teori intelijen yang dikemukakan oleh Charles Spearman melalui teori two vektor miliknya. Menurut beliau, intelijensi terdiri dari kemampuan umum yang diberi kode G atau general faktor dan kemampuan khusus yang diberi kode S atau specific faktor. Bagian kedua yaitu multiple intelligence. Multiple intelligence adalah
adalah teori intelijensi yang berusaha mengakomodasi kemampuan-kemampuan individu yang tidak hanya berkenaan dengan aspek intelektual, tetapi juga banyak aspek lainnya. Teori yang dikemukakan oleh Gardner ini memiliki aspek-aspek sebagai berikut, yaitu pertama, linguistic intelligence yang memiliki kemampuan inti berupa kecakapan terhadap suara, ritme, makna kata, dan keberagaman fungsi bahasa. Yang kedua yaitu logical mathematical intelligence yang memiliki kemampuan inti berupa kepekaan menganalisis masalah secara logis, memecahkan perhitungan secara matematis, dan kemampuan untuk berpikir rasional. Yang ketiga yaitu spatial intelligence, kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Yang keempat yaitu bodily kinesthetic intelligence yang memiliki kemampuan berupa mengontrol gerakan tubuh dan mengenai objek-objek secara terampil. Yang kelima yaitu interpersonal intelligence yang memiliki kemampuan mengamati dan merespons suasana hati, temperamen, dan motivasi orang lain. Yang keenam yaitu intrapersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, kekuatan, kelemahan, dan intelijensi sendiri. Yang terakhir yaitu musical intelligence, yaitu kemampuan untuk menghasilkan dan mengapresiasi ritme, nada, dan bentuk ekspresi musik. Nah, selanjutnya menurut Gardner, dalam praktiknya ketujuh kecerdasan tersebut tidak berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi digunakan bersamaan dan melengkapi satu sama lain. Artinya, kecerdasan tersebut harus digunakan secara bersamaan. Nah, dalam mengembangkan keterampilan maupun memecahkan masalah, dalam praktiknya, ketujuh kecerdasan tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Artinya, kecerdasan tersebut digunakan harus secara bersamaan agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, Gardner menambah satu kecerdasan lagi yang disebut dengan kecerdasan spiritual, yakni kecerdasan yang menyangkut kemampuan manusia untuk mengenal Tuhannya, meyakini keberadaan dan keesaan Tuhan, melakukan segala hal yang diperintahkannya, dan menjauhi segala hal yang dilarang. Jika meyakini hal ini dalam menjalani kehidupan individu, maka ia tidak akan putus harapan karena Tuhan dapat dijadikan tempat bergantung untuk segala sesuatu dan tempat melantunkan pujian. Kecerdasan ini akan membentuk jiwa dan pribadi yang berakhlak mulia serta bermanfaat bagi diri individu itu sendiri, keluarga, masyarakat, dan negaranya. Nah, sesudah memperhatikan penjelasan tentang aspek-aspek intelijensi maupun teori-teorinya, pada dasarnya indikator kecerdasan akan mengerucut dalam 3 ciri, yaitu kecepatan atau waktu yang singkat, ketepatan atau hasil dengan yang diharapkan, dan kemudahan atau tanpa menghadapi hambatan dan kesulitan yang berarti dalam bertindak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar atau intelijensi. Romlah 2004 189 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi sebagai berikut. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir
di atas keunggulan individu dilihat dari caranya memecahkan suatu permasalahan. Yang pertama-tama ditentukan oleh pembawaan sebagai contoh, meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan tiap individu masih tetap ada. Yang kedua, kematangan. Tiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan organ-organ dalam tubuhnya. Tiap organ dalam tubuh manusia dikatakan telah matang ketika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, kematangan dapat berhubungan erat dengan umur. Yang ketiga, pembentukan. Pembentukan merupakan keadaan di luar diri individu yang memengaruhi perkembangan intelijensi. Pembentukan ini terdiri dari A. Pembentukan sengaja atau sebagaimana yang dilakukan oleh sekolah, dan B. Pembentukan tidak sengaja, pengaruh alam sekitar. Yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, serta menggunakan dan menyelidiki dunia, manipulasi dan exploring motivasi. Manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar tersebut lama-kelamaan akan menimbulkan minat terhadap sesuatu. Yang kelima, kebebasan. Kebebasan berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. D. Indikator intelijensi. Intelijensi dan bakat, kecakapan potensial hanya dapat dideteksi dengan mengidentifikasi faktor yang dimanifestasikan dalam kualifikasi perilaku. Adapun indikator-indikator tersebut menurut Worthington antara lain: yang pertama, kemudahan dalam menggunakan bilangan, physical in the numbers. Yang kedua, efisiensi dalam berbahasa, language efficiency. Yang ketiga, kecakapan dalam pengamatan, speed of perfection. Yang keempat, kemudahan dalam mengingat, facility in memorizing. Yang kelima, kemudahan dalam memahami hubungan, facility in comprehending relationship. Yang keenam, imajinasi. E. Pengukuran dan klasifikasi intelligence quotient atau IQ. Seringkali orang menyamakan arti intelijensi dan intelligence quotient atau IQ. Padahal kedua istilah ini memiliki perbedaan arti yang sangat mendasar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa intelijensi adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, memecahkan masalah, memproses sesuatu, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri pada lingkungan. Sementara itu, intelligence quotient atau IQ adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Dengan demikian, IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. IQ diuraikan sebagai berikut. 1. Jenius. Kelompok dengan IQ 140 ke atas ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Pada umumnya, mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. 2. Sangat cerdas atau very superior. Kelompok dengan 10 antara 120 sampai 139 ini memiliki kemampuan lebih cakap dalam membaca, kemampuan dalam bilangan, memiliki perbendaharaan kata sangat luas, dan cepat memahami sesuatu yang bersifat abstrak. 3. Cerdas atau superior. Kelompok dengan IQ 100 sampai 119 ini biasanya sangat berhasil dalam pekerjaan akademik.
Jika dalam suatu kelas, kelompok ini biasanya menjabat sebagai pemimpin kelas. 4. Normal atau average. Kelompok dengan IQ 90-99 ini merupakan kelompok yang kapasitas kemampuannya normal atau rata-rata. Kelompok ini juga menempati presentase terbesar dalam populasi. 5. Bodoh atau dull. Kelompok dengan IQ 80-89 ini berada di bawah kelompok normal. Kelompok ini biasanya agak lambat dalam belajar atau dalam memahami sesuatu. 6. Batas potensi atau borderline. Kelompok dengan IQ 70-79 ini berada antara kelompok terbelakang dan kelompok normal. Kelompok ini biasanya memiliki hambatan dalam berpikir dan belajar. 7. Marah atau debil. Kelompok dengan IQ 70-79 ini sampai pada tingkat tertentu dapat belajar membaca, menulis, membuat hitungan yang sangat sederhana, serta dapat diberikan pekerjaan rutin atau pekerjaan rumah tangga rutin untuk dikerjakan tanpa memerlukan perencanaan dan pemecahan. Kelompok ini biasanya mendapat pendidikan di sekolah luar biasa. 8. Imbecile. Kelompok dengan IQ 50-59 ini setingkat lebih tinggi dengan kelompok ideal. Mereka dapat belajar berbahasa, mengurus diri sendiri, dan tetap mendapatkan pengawasan yang agak cermat. 9. Dial. Kelompok dengan IQ 40-49 ini merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah. Mereka biasanya hanya dapat mengucapkan beberapa kata, serta tidak dapat mengurus diri sendiri, sehingga membutuhkan orang lain. Mereka biasanya memiliki kecerdasan layaknya anak normal berusia 2 tahun.